Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan nikmat dan karunia kita masih bisa terus mengembangkan diri dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan melalui salawat yang kita sampaikan tumbuh dalam diri kita semangat dan keinginan yang kuat untuk senantiasa beruswah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan keberadaan bulan suci Ramadan yang disebut-sebut sebagai bulan berkah dan bulan rahmah, maka kita tidak akan lepas dari proses turunnya Al-Quran sebagai bagian penting dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Oleh karenanya disebutkan bulan yang berkah, bulan yang paling hebat, bahkan lebih hebat dari 1000 bulan, itu adalah karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Lalu bagaimana sikap kita atau cara kita dengan Al-Quran berinteraksi? Nah, paling tidak ada 6 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah tilawah, yaitu membacanya. Setiap orang, terutama sebagai muslim, siapapun, dimanapun berada, kemudian sebagai apapun status kita, bekerja dan lain sebagainya, maka kewajiban kita adalah senantiasa dekat dengan Al-Quran dan membacanya. Jadi yang paling awal dari interaksi kita dengan Al-Quran adalah membacanya atau tilawah. Sabda Nabi untuk kita, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Jadi kalau sanggup, bacalah, hatamkan Al-Quran itu 1 bulan. Lalu ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan. Kami bisa menghatam Al-Quran kurang dari 1 bulan. Kemudian Nabi melanjutkan, faqra'hu fi sab'in. Kalau memang sanggup, maka khatamkan 1 minggu. Dan wala tazid ala dzalika. Jangan kurang dari 1 minggu. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, sebetulnya kalau bicara soal membacanya itu kewajiban kita. Memang semakin kita punya kesempatan, harus semakin terus kita lakukan upaya peningkatan dalam membaca Al-Quran. Jadi semakin banyak membaca Al-Quran. Nah, tapi kalau memang sanggup, ya khatamkan 1 bulan. Nah, berarti kalau 1 bulan itu ambillah 1 kali baca itu 1 juz. Maka insya Allah dalam 30 hari kita berarti khatam membaca Quran. Nah, kalau kita masih sibuk misalnya, maka jadikanlah per hizbun. Hizbun itu ada 60, jadi 2 bulan kita bisa khatam Quran. Nah, kalau masih sibuk juga, maka ambillah berarti per surat. Di Al-Quran, di dalam Al-Quran ada 114 surat. Nah, jadi berarti 3 bulan kurang lebih kita bisa khatam Quran. Nah, kalau masih sibuk juga, maka berarti ambillah per ain. Ain di dalam Quran itu ada 558 ain. Jadi kurang lebih 1,5 tahun kita bisa khatam Quran. Dan kalau masih sibuk juga, tidak ada pilihan lain, berarti per kata. Ada hampir 88.000 kata dalam Al-Quran, dan kalau kita baca per kata, maka kurang lebih hampir 18 tahun kita bisa selesai khatam atau membaca Quran. Jadi yang pertama adalah tilawah. Yang sudah bisa membaca Quran, maka naikkan statusnya. Yang kedua itu adalah tafhim, pahami artinya, supaya apa yang kita baca ini bisa benar-benar menjadi pesan yang bisa kita amalkan. Karena bagaimana kita bisa mengamalkan pesan Al-Quran kalau kita tidak mengerti. Jadi yang kedua adalah tafhim, memahami. Kemudian yang ketiga itu adalah tanfidun, melaksanakan atau mengamalkan, bertahap, berkesinambungan. Sebagai contoh, kaum muslimin, kalau misalnya kita mendengar imam membaca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berarti mantapkan akidah kita. Dialah satu-satunya zat yang telah berikan pemeliharaan pada kita. Dialah zat yang kita mohonkan ampunannya, yang kita minta keluasan rezekinya, apapun segala-galanya
hanya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna dari bagaimana kita tanfidz dengan ayat yang kita dengar dari surat Al-Ikhlas. Atau misalnya ketika kita lewat atau ketika kita sedang diam lalu ada yang baca Quran, terdengar misalnya surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Tahukah kamu siapa yang perilaku sosialnya tidak sejalan dengan perintah-perintah agama? Lalu jawaban di Quran, itulah dia orang yang tidak peduli pada anak yatim dan juga orang-orang yang punya kebutuhan atau orang-orang yang miskin. Jadi berarti kalau begitu kita harus membantu anak yatim dan juga membantu orang-orang yang memang memiliki kebutuhan. Itulah tanfidz. Nah, setelah tanfidz, maka yang keempat adalah tahfidzun, hafalkan. Sabda Nabi, inna laisa fi jawfihi ayatun minal Qur'an kal baiti kharbi. Barang siapa yang tidak ada dalam tenggorokannya Al-Quran, maka tubuhnya seperti rumah yang rusak. Jadi sehebat apapun tubuh kita, pakaian kita, kalau jarang membaca Al-Quran, tidak pernah bahkan membaca Al-Quran, maka kata Nabi, tubuhnya seperti rumah yang rusak. Alhamdulillah di Indonesia sekarang sudah tren anak-anak kita, kader-kader generasi kita itu sudah banyak yang belajar menghafal Al-Quran. Juga tumbuh sekolah-sekolah tahfidz, pesantren tahfidz. Oleh karenanya ini adalah satu kebahagiaan bagi kita sebagai umat, bagaimana agar generasi ini dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah ta'lim, mengajarkannya. Itu tugas kita pada anak-anak kita, saudara dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bertahqiq, yaitu berpedoman pada Al-Quran. Jadi baik buruk, halal atau haram harus sejalan dengan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.